Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? Hari ini ketemu lagi bersama Ustazah. Kita akan melanjutkan materi pada kelas 5, yaitu mata pelajaran bahasa Inggris. Kita akan belajar pelajaran 7 atau lesson 7 dengan tema My Hobby, yang artinya kegemaranku. Nah, materi ini merupakan bagian kedua, yang mana minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang tema ini pada bagian pertama. Di situ kita belajar mengenai kosakata tentang hobi dan juga bagaimana cara kita membuat pertanyaan yang berkaitan dengan hobi. Nah, untuk kosakata yang disebutkan kemarin itu hanya beberapa saja, tidak semuanya. Nah, kalian bisa mencari contoh lain dari kosakata yang tidak Ustazah sebutkan. Kalian pelajari, kalian perhatikan tulisannya dan juga bagaimana cara membacanya. Nah, untuk materi yang kedua kemarin yaitu membuat pertanyaan yang berkaitan dengan hobi. Masih ingat? Nah, di situ kita menggunakan yang namanya kata ganti milik. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana cara penggunaan kata ganti milik yang dalam bahasa Inggrisnya yaitu possessive pronoun. Nah, coba kalian perhatikan. Kata ganti milik ini adalah seperti pada tabel yang Ustazah tunjukkan. Pasti ini sudah tidak asing lagi bukan untuk kalian? Nah, di kata ganti milik atau possessive pronoun ini ada subjek atau pelaku yang mana pada setiap subjek tersebut memiliki kata ganti milik. Nah, di sini sudah Ustazah tampilkan beserta contoh katanya. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, subjek atau pelaku ini ada 7. Yang pertama yaitu I, yang artinya saya atau aku. Kemudian yang kedua you, yang artinya kamu. Kemudian we, artinya kami atau kita. Dilanjutkan they, yang artinya mereka. Kemudian ada he, yang artinya dia laki-laki. Dan ada she, yang artinya dia perempuan. Dan yang terakhir yaitu it, yang mana untuk it ini kita gunakan untuk kata benda atau hewan. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, I, saya. Kata ganti miliknya yaitu my. Contoh katanya misalnya my hobby, yang artinya hobiku atau kegemaranku. Yang kedua yaitu you. Kata ganti miliknya yaitu your. Contoh katanya misalnya your book, bukumu. Yang ketiga yaitu we. Kata gantinya yaitu our. Contoh katanya misalnya our class, yang artinya kelas kami atau kelas kita. Yang keempat they. Kata ganti miliknya yaitu their. Contoh katanya yaitu their home, yang artinya rumah mereka. Dan yang kelima yaitu he. Kata ganti miliknya yaitu his. Contoh katanya his shoes, yang artinya sepatunya. Sepatunya siapa? Yaitu sepatunya dia laki-laki. Yang keenam yaitu she. Kata ganti miliknya yaitu her. Contoh katanya yaitu her pencil, yang artinya pensilnya. Maksudnya adalah pensilnya dia perempuan. Dan yang terakhir yaitu ketujuh yaitu it. Kata ganti miliknya yaitu its, ketambahan s. Nah, diperhatikan di sini ya. Contoh katanya yaitu its skin, yang artinya kulitnya. Nah, yang mana kata ganti milik ini menunjukkan bahwa benda, hewan, atau bahkan orang itu adalah milik kita, punya kita. Itu jadi kalian untuk menunjukkan kepemilikan itu bisa menggunakan kata-kata yang di dalam tabel ini. Sampai di sini paham?
Nah, kalau kalian belum paham, kalian bisa diulang terus, dipelajari terus, atau bisa kalian tanyakan kepada ustazah. Nah, selanjutnya yaitu listen and repeat. Dengarkan dan ulangi. Nah, di sini ustazah akan memberikan 3 contoh kalimat yang menerapkan kata ganti milik. Kita perhatikan gambar yang pertama. They are Iza and Hafsah. Their hobby is cooking. Nah, mereka adalah Iza dan Hafsah. Hobi mereka adalah memasak. Kemudian gambar kedua yaitu she is Ria. Dia perempuan adalah Ria. Her hobby is gardening. Nah, hobi Ria tersebut adalah berkebun. Gambar yang ketiga yaitu he is Mr. Jamal. His hobby is jogging. Dia adalah Bapak Jamal. Hobinya adalah lari pagi. Nah, selanjutnya yaitu tugas kalian pada hari ini yaitu hari Kamis tanggal 18 Februari 2021. Kalian perhatikan baik-baik. Yang pertama, buatlah tanya jawab tentang hobi bersama keluarga inti kalian. Nah, keluarga inti di sini adalah ayah, ibu, adik, dan juga kakak. Nah, kirimkan tugas tersebut kepada ustazah berupa voice note atau audio saja maksimal hari ini pukul 8 malam. Namun perlu diperhatikan di sini, jika memang kalian tidak mempunyai adik, hanya mempunyai kakak saja, berarti yang kalian lakukan tanya jawab hanya ayah, ibu, dan kakak. Jika misalnya tidak ada kakak, cukup ayah, ibu, dan adik saja. Atau misalnya kalian hanya anak tunggal, berarti hanya ada ayah dan ibu saja. Seperti itu. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa adik di sini adalah adik yang sudah bisa berbicara dengan lancar, bukan adik yang masih baby atau masih bayi atau masih balita. Oke, anak-anak bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya ustazah berikan contohnya. Ini ustazah menanyakan kepada ibu, misalnya seperti itu. Nah, ustazah bertanya, "What is your hobby, Mom?" Kemudian ibu menjawab, "My hobby is traveling." Nah, ustazah bertanya, "Apa hobimu, Bunda?" Kemudian Bunda menjawab, "Hobiku adalah jalan-jalan." Kemudian dilanjutkan seterusnya sesuai keluarga inti kalian. Jangan lupa juga hobi kalian juga disebutkan ya. Nah, barakallahu fikum. Demikian materi yang dapat ustazah sampaikan. Kurang lebihnya ustazah mohon maaf. Semoga walaupun sedikit dapat bermanfaat untuk kalian. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.